Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu memberkati kita. Mari pada hari ini kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mari masuk dalam ibadah ini, kita bersama-sama membaca bersama-sama Mazmur 100 ayat keempat dan kelima. Mazmur 100 ayat keempat dan kelima. Kita baca bersama-sama. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan. Di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk dapat beribadah kepada Engkau walaupun melalui video ini Tuhan. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, kami semua bersatu hati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu yang kudus Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan, lewat puji-pujian Tuhan, sehingga kami berharap semua dapat wangi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hati ini, tubuh ini Tuhan, pada hari ini Tuhan. Dan kami juga siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu hinggap di dalam hati kami dan diberikan hati yang sungguh bersuka cita pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, di mana pujian ini tenanglah kini hatiku. Refren lagu ini berbunyi, Tuhanlah yang membimbing aku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari memperhatikan dua kalimat diulangi, tanganku dipegang teguh. Kalimat ini mengingatkan saya tentang bedanya kucing dan monyet di dalam gendong anak. Apakah bedanya? Ada yang tahu? Monyet tidak menggendong anaknya, anaknya lah yang harus memegang ibunya. Jika si anak tidak kuat, ia akan jatuh. Perbedaan dengan kucing, si kucing tidak usah khawatir jika ia lemah, karena ibunya lah yang memegangnya dengan kekuatan mulutnya. Betapa kita bersyukur karena dalam keadaan seperti ini sekarang, kita ketakutan, kita lemah, Tuhanlah yang memegang kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, biarlah Tuhan yang memimpin kita semuanya dan menenangkan hati kita. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan gencar, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak usah ku sesatkan hidupku, aku sesalkan hidupku, betapa jauhnya nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbing aku,
sabda firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita mohonkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita masuk doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan ujian ini, takut tahu hari esok. Saudara saya tidak akan tahu hari esok. Satu langkah ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita dengan keadaan seperti ini. Mari kita akan ujian ini, kita terus merenungkan atas kasih kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Takut tahu kan hari esok, namun takut tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin terang perjalanan, makin teranglah perjalanan, makin tinggi ampunan, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik di sana. Terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak tahu kan hari esok, takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia mengeruh, dipimpinnya bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal kita tidak
Dengan Tuhan yang tegar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan, merekam video ini di hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kami dan menunjukkan kepada kami, walaupun kami berada di rumah, tapi Tuhan selalu menolong kami. Beri kekuatan pada kami, beri kekuatan keluarga kami, untuk kami dapat bersabda bersama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan berikanlah hati kami dan pikiran kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap firman Tuhan sesuai kebenaran. Kami percaya kami dibuka hatinya, dan hamba-Mu diurapi dengan kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat ditaburkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkati umat-Mu di rumah, sertai mereka dan keluarga mereka, semua Tuhan naungi dengan kuasa Tuhan. Dengan ibadah ini Tuhan urapi semuanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita masih rekam dalam ibadah di hari Minggu ini. Saya mau jemaat dikasih Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan sangat penting untuk kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Loh, Pak Pendeta, apa firman Tuhan? Gak benar. Memang firman Tuhan itu adalah benar. Cuma kebenaran firman Tuhan itu adalah di dalam Alkitab. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Bagaimana kita menguraikannya? Nah, perlulah kita meminta pada Tuhan hari ini dan kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita bisa paham apa yang dimasukkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya hari ini semua jemaat di rumah akan diberkati Tuhan jika hari ini semuanya sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Mari kita melihat dari firman Tuhan dari Yohanes 7. Hari ini saya akan sampaikan dari Yohanes 7 ayat 14 sampai 18. Sekali lagi, Yohanes 7 ayat 14 sampai ke 18. Sekarang saya akan baca Yohanes ke-7 ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah, lalu mengajar di situ. Jemaat dikasih Tuhan, waktu pesta, Yesus datang mengajar di Bait Allah. Waktu bicara apa? Waktu bicara kedisiplinan. Kedisiplinan. Waktu sangat berharga. Orang-orang selalu dalam usaha selalu bilang time is money. Bagi kita umat Tuhan, waktu untuk Tuhan sangat bermanfaat dan harus mendisiplinkan diri. Apalagi ini hari Minggu, ada waktu kita bersama Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan. Sebelum terjadi COVID-19, ada waktu Minggu kita beribadah, tapi orang malahan pergi ke arisan, ke kafe. Sekarang, mau kafe mana kau pergi? Mau arisan mana? Anda kumpul di hari Minggu. Mau pesta mana? Anda berkumpul. Nah, ada waktu-waktu lah yang kita harus hargai waktu Tuhan. Di mana bicara waktu, ada waktu kita untuk di dalam ibadah kita membelajar firman Tuhan. Ketika pendeta itu mengajar firman Tuhan, kita jemaat merespon setiap firman Tuhan. Itulah yang dinamakan kebenaran firman Tuhan. Yesus sengaja mendadak untuk tidak mengikuti pesta, tetapi langsung ke tempat Bait Allah untuk mengajar firman Tuhan. Karena Yesus Kristus itu mementingkan orang mengerti firman Tuhan daripada pesta. Bagaimana? Coba dikasih Tuhan. Sebelum COVID-19 terjadi, waktu kita gunakan untuk ke gereja untuk dengar firman Tuhan, atau waktu kita untuk
sesuatu yang lain. Dan firman Tuhan juga, Rasul Paulus juga mengajar muridnya di 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ini bicara apa? Bicara tentang prajurit. Kalau bicara tentang prajurit, itu bicara apa? Bicara tentang prajurit itu prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik dari Kristus adalah prajurit yang selalu menempati waktu. Soal prajurit sangat taat kepada waktu. Di mana waktu latihan, dia waktu bangun, dia harus tepat waktu bangun. Kalau nggak dihukum. Kemudian waktu latihan, dia sungguh-sungguh latihan. Waktu belajar, dia sungguh-sungguh belajar. Waktu istirahat, dia sungguh-sungguh istirahat. Waktu prajurit dan perintah, dia harus taati semua perintah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Seorang murid harus taat kepada gurunya. Bagaimana dengan kita? Apa kita mau taat kepada Yesus Kristus? Dan poin 14 yang kita baca. Tadi saya berkatakan, saya sudah uraikan, Tuhan mendadak masuk ke bait Allah pada saat pesta itu berlangsung. Ini poin ini adalah melebihi dari segala pesta yang ada. Kenapa? Karena pentingnya untuk orang diajari firman Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan, ada tugas dari seorang hamba Tuhan. Untuk seorang hamba Tuhan wajib selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang masih belum mengerti firman Tuhan. Artinya, belum benar-benar mengerti tentang firman Tuhan. Pertanyaan kepada jemaat kasih Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Apakah saudara siap untuk menerima Tuhan Yesus datang kedua kali? Kalau kita percaya ini adalah akhir zaman, bagaimana kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Tentu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan Lukas yang 18 itu menjelaskan dengan jelas sekali Tuhan datang kedua kali untuk melihat di bumi ini adakah orang yang beriman. Kata beriman, ada orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Orang benar. Tetapi bukan sebagai orang benar. Orang benar karena dibenarkan firman Tuhan. Karena dia selalu mendengar firman Tuhan, maka dia dibenarkan. Saya percaya kalau Yesus datang kedua kali, orang yang dibenarkan semua akan diangkat. Orang yang tidak mau dibenarkan, artinya dia tidak pernah mau belajar atau tidak mau benar-benar sungguh-sungguh mengerti tentang firman Tuhan. Saya percaya orang itu akan masuk neraka. Sekarang kita buka lagi Yohanes 7 ayat 15. Mari kita baca. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Cuma dikasih Tuhan. Ini bicara tentang orang yang belajar ilmu pengetahuan dengan orang yang belajar firman Tuhan. Mana yang lebih pintar? Bagaimana jemaat dikasih Tuhan? Orang yang belajar ilmu pengetahuan lebih pintar atau orang yang belajar firman Tuhan lebih pintar? Nah, orang yang belajar ilmu pengetahuan adalah orang mengerti tentang apa yang sudah dicatat. Apa yang sudah dicatat, apa yang sudah terjadi. Tetapi orang belajar firman Tuhan itu akan mendapat hikmat dan kebijaksanaan. Karena ada Roh Kudus yang menyertainya. Kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, orang bisa cari asal usul dari mana kita belajar ilmu pengetahuannya. Dari Google, dari buku, dari media-media sosial yang tersedia. Tapi kalau kita bicara tentang hikmat dan kebijaksanaan, harus datang dari Tuhan. Karena tidak ada di media, tidak ada di sosial media, tidak ada di buku, tidak ada di Google. Nah, di sini ketika Yesus mengajar kepada bait Allah, orang-orang semua heran. Orang ini mempunyai pengetahuan demikian hebat. Belajar dari mana? Dia tidak tahu. Yesus itu kan orang Yahudi. Yesus tidak ngerti total karena dia adalah Tuhan. Nah, jemaat dikasih Tuhan.
Tadi saya katakan, apa bedanya orang pintar dengan orang berhikmat? Apa bedanya? Ya. Kita merasa kita pintar. Tetapi, saya boleh katakan kepada saudara, di dalam hidup ini, lebih dibutuhkan adalah orang berhikmat daripada orang pintar. Orang pintar selalu tahu apa yang diucapkan. Betul? Orang berhikmat selalu hati-hati dengan apa yang dia ucapkan. Beda. Orang pintar dengan orang berhikmat sangat beda jauh sekali. Orang pintar bisa ucapkan secara cepat sekali, bisa cepat sekali dia menangkap bicara-bicara orang. Tapi orang berhikmat berpikir dulu sebelum dia mengucapkan. Orang pintar yang mempunyai kemampuan yang besar, maka dia sombong dan angkuh. Dan dia tahu semuanya. Kayak dia pintar, dia tahu semuanya. Tapi orang yang berhikmat, orang yang selalu apa yang dia ucapkan akan bermanfaat untuk orang. Kemudian orang pintar mengandalkan logika dan pengetahuan. Orang bijak atau orang berhikmat, dia selalu berhati-hati berkata karena dia percaya perkataan keluar dari mulutnya itu seperti pedang. Sekali dia ucapkan, kata itu bisa melukai seseorang dan sulit sekali menyembuhkannya. Dan orang bijak, dia tahu dia tidak sempurna. Maka dia selalu mau belajar. Itu orang bijak. Atau orang-orang yang berhikmat. Itu dari Tuhan. Ya. Orang pintar, ya, capek kalau bicara orang pintar. Semua dia benar. Apapun dia benar. Semua orang bodoh, dia paling benar. Itu orang pintar. Tidak mau kalah. Cuma dikasih Tuhan. Saudara, mau jadi orang pintar atau orang berhikmat? Kalau kita mau jadi orang berhikmat, inilah saatnya, waktunya. Kenapa saya kata saatnya? Ketika kita dirumatkan, ini saatnya kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dengar khotbah yang secara sistematik dan eksposisi. Jangan dengar khotbah yang tidak mengajar kepada firman Tuhan. Kalau saudara butuh pengetahuan, saudara bisa searching di Google. Tapi saudara mau berkhidmat, saudara tidak bisa searching di Google. Saudara harus belajar firman Tuhan. Karena yang berikan saudara hikmat adalah Roh Kudus. Yang bisa memberikan saudara berhikmat adalah Roh Kudus. Ayo jemaat yang dikasih Tuhan, ikut saya katakan. Yang bisa memberikan kita berhikmat adalah Roh Kudus. Dengan Roh Kuduslah kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua Roh Kudus yang pimpin. Coba dikasih Tuhan. Saat ini ada waktunya, kita nggak boleh tunggu lagi. Kebenaran firman Tuhan harus ditegakkan sebagai orang Kristen sejati. Jangan waktu ini kita ngawur. Suka lagi dengar khotbah-khotbah lucu-lucu. Suka lagi dengar khotbah-khotbah yang secara sekuler kehidupan. Sekarang saatnya Anda belajar kebenaran firman Tuhan, mengerti jati diri Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, saudara. Mari kita teruskan ayat ke Yohanes 7 ayat yang ke-16-18. Ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri,
ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Di dalam poin ini, ayat 16, Yesus jawab, menunjukkan firman Tuhan mempunyai sumber yang sangat tinggi dari semua pemahaman manusia, baik itu ilmu pengetahuan maupun teologi Yahudi waktu itu. Melalui firman Tuhan akan membawa kita hidup diberkati. Melalui firman Tuhan, iman kita akan kuat. Karena firman Tuhan itu akan membawa iman kita akan mempunyai iman yang besar. Bagaimana kita beriman? Alkitab bicara dengan jelas sekali. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saya boleh berikan kesaksian kepada jemaat kasih Tuhan. Ini sudah berlangsung kira-kira mungkin 15 tahun lalu. Mungkin 15 tahun lalu, masa 15 tahun. Anak saya yang bernama Jesslyn Catherine, dia sekolah, dia selalu mendapat juara terakhir. Artinya, dia usaha belajar, tetapi selalu dia ujian, tidak dapat nilai yang baik. Dia bukan gak rajin belajar, dia rajin belajar, tapi dia tidak bisa mendapat nilai yang baik. Dia berusaha untuk belajar lebih baik lagi supaya dia dapat nilai baik, tetap tidak bisa nilai yang baik. Akhirnya ada suatu yang datang kepada saya. Dia panggil saya itu Dedi. Saya bukan mau belajar, saya belajar. Tapi bagaimana? Saya juga ingin seperti teman-teman saya bisa juara. Saya ingin seperti teman-teman saya yang bisa nilai yang baik. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa? Saya bilang, kalau kamu mau, mulai sekarang ini utamakan baca firman. Disitulah pada hari itu anak saya mulai saya ajari firman Tuhan. Baca dari kitab Kejadian mulai awal. Tidak baca dengan ayat loncat-loncat. Jangan baca firman Tuhan dengan simsalabim ayat ini, simsalabim ayat ini. Bukan seperti itu. Baca dari Kejadian 1 terus kuala terus sampai Wahyu. Akhirnya anak saya itu mulai belajar firman Tuhan. Setiap hari dia baca. Pagi baca, malam baca. Pagi baca, malam baca. Setelah baca selesai satu buku, apakah nilainya langsung meloncat yang tinggi? Tidak. Dia bertanya kepada saya ini. Kata Dedi baca firman Tuhan, maka nilaikan saya akan tinggi. Saya bilang, sudah baca sampai di mana? Sudah satu Alkitab saya baca. Kalau kayak gitu, baca sekali lagi. Ketika tahun kedua dia mulai baca, disitulah Tuhan bekerja, berikan dia berhikmat. Sehingga apa yang dijelaskan guru, dia bisa kerjakan semua dengan baik. Sebelum guru menjelaskan, dia bisa menjawab semua dengan baik. Akhirnya nilainya semua A. Dan mulai dia dapat juara. Akhirnya dia baca lagi tahun kedua. Baca lagi tahun ketiga. Baca sekarang. Maka sampai hari ini, setiap kali bangun, dia tidak pernah luput dengan tidak membaca. Dia selalu baca. Sampai hari ini anak saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mendapat sekolah-sekolah beasiswa karena dia baca kitab. Kalau bapak, ibu, atau jemaat kasih Tuhan punya anak yang sering susah belajar, susah baca. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman sudah digenapkan. Maka ketika baca, maka firman akan membawa kita diberkati. Anak saudara diberkati. Suami Anda diberkati. Istri Anda diberkati.
memberkati. Karena firman yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan. Tidak main-main firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada Yesus sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, kita bisa berdialog apa yang Tuhan mau untuk kita. Tuhan akan membuka paradigma kita menjadi berhikmat. Mari kita teruskan lagi. Baca ayat ke-17. Yesus tahu bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Dari mana kami bisa tahu bahwa ajaran itu betul-betul Allah? Yesus berkata, kalau kamu mau taat, kamu akan tahu apakah ajaranku dari aku sendiri atau dari Allah. Ini bicara apa? Pertama, ini bicara adalah menunjukkan ada dua hal. Hal pertama adalah orang yang mempunyai keinginan untuk mentaati perintah Tuhan, mentaati Tuhan, pasti orang itu imannya akan diteguhkan. Amin. Kalau kita mau taati firman Tuhan, pasti iman kita diteguhkan. Yang kedua, orang yang tidak mempunyai keinginan taat pasti tidak bisa bedakan mana ajaran sesat atau ajaran benar. Karena dia tidak pernah taati firman Tuhan. Bagaimana dia bisa mengerti ini adalah ajaran sesat, itu ajaran yang benar. Dianggap semua sama. Inilah pengertian. Pengertian tentang Yesus kenapa harus menyuruh semua murid-muridnya mengajar firman Tuhan. Karena pentingnya mengajar firman Tuhan supaya orang-orang pengikut Kristus bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran benar. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita tidak punya keinginan taat, contohnya pada COVID-19 ini, orang selalu berkata, aku cinta Tuhan, tapi tidak pernah mau belajar firman Tuhan, dan tidak pernah mau diajari firman Tuhan. Mereka pada kondisi sekarang ini pasti imannya gombang-kambing. Karena imannya sesuai dengan pembicara manusia. Imannya bukan sesuai dengan pembicara firman Tuhan. Datang ke gereja karena pendeta. Datang ke gereja harus bukan karena pendeta. Datang ke gereja karena mau dengar firman Tuhan. Siapapun pendetanya, yang penting saya mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat saya beriman. Amin. Inilah yang saya selalu sedih melihat. Orang datang ke gereja, oh saya suka pendeta itu, saya nggak suka pendeta ini. Salah, Bapak. Siapapun pendeta itu sama. Baik pendeta yang nggak punya nama atau pendeta yang punya nama, yang penting yang saudara harus dengar adalah firman-Nya, bukan orangnya. Semua hamba Tuhan, baik kecil besar, semua dipakai Tuhan tanpa kecuali. Yang penting hamba itu tugasnya adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Cuma dikasih Tuhan. Dengan situasi COVID-19 ini, banyak semua orang, boleh dikatakan semua orang di rumah. Ada di dalam rumah, mereka sangat diberkati. Ada di luar kan, mereka sangat menderita. Itu perbedaan cuma. Ketika waktu sebelum COVID-19, Anda datang gereja karena firman Tuhan. Di saat-saat inilah, di rumah tangga Anda pasti sangat diberkati. Karena Anda tidak ada masalah tentang kenikmatan. Anda imannya kuat. Sukacita. Karena Anda tidak ada dengar kebenaran Tuhan. Yang dengar-dengar adalah perkataan manusia. Disitulah Anda boleh ombang-ambing. Kata menderita bukan gak punya makan. Menderita artinya apa? Stres. Menderita apa? Batin. Menderita ada banyak melamun, banyak pikiran, banyak menghayal. Itulah situasi inilah yang harus kita belajar. Sekarang kita teruskan pada ayat yang terakhir. Yohanes 7 ayat 18. Pada Yohanes 7 ayat 18, Yesus menekankan dua hal. Hormat bagi Tuhan atau hormat bagi dirimu sendiri.
Hormat bagi Allah adalah taat, menghargai sesama, dan sangat mempedulikan sosial. Menghargai firman Tuhan. Orang yang bisa menghargai firman Tuhan, itulah adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bisa menghargai firman Tuhan, berarti orang menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau saudara tidak pernah menghargai firman Tuhan, bagaimana bisa mengerti kematian Yesus di kayu salib? Penderitaan Yesus di kayu salib. Anda mungkin ngomong, oh iya ya, kok bisa ya? Dan orang yang menghormati Allah adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Arti takut adalah itu ada prinsip, sehingga dia akan jauh dari dosa-dosa. Ini penting sekali. Menghormati Tuhan, orang takut akan Tuhan, sehingga orang akan jauh dari dosa. Kemudian yang kedua adalah hormat bagi diri sendiri. Hormat bagi diri sendiri adalah tidak pernah mendudukan orang. Sikapnya kurang sopan, tidak bisa menghargai orang. Karena dia datang ke gereja bukan karena firman Tuhan. Karena manusia, bagaimana dia tahu tentang hidup kebenaran? Bagaimana dia tahu hidup untuk mengasihi? Sedangkan dia sendiri gak bisa mengasihi orang lain. Ngasih sendiri pun gak bisa. Cuma dikasih Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini adalah sangat penting kita mengerti firman Tuhan dengan kebenaran, agar kita bisa tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu mempedulikan kita, mengasihi kita, agar pada hari ini iman kita diteguhkan. Maka kita harus taati semua perintah Tuhan. Marilah kita belajar sungguh-sungguh bagi firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan membawa kita hidup selalu berkati. Salam pada hari Minggu ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Untuk hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita lagi datang gereja untuk sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan. Dimanapun hari ini kita berada, saya percaya jemaat semua ada di rumah untuk bisa melihat rekam video ini dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan jemaat mendengarnya, direnungkan, dibaca, dihayati, sehingga menjadi satu daging dengan daging jemaat kasih Tuhan. Sehingga kebenaran akan bawa kita benar, kebenaran hidup kita dibenarkan, sehingga hidup kita akan takut akan Tuhan dan selalu menjaga hidup sesuai dengan kebenarannya. Saya percaya Tuhan akan menaungi jemaat-Mu. Tuhan menaungi semua jemaat yang sungguh-sungguh percaya Dia. Hamba berdoa, kiranya pada hari Minggu ini, jemaat kasih Tuhan, semua akan diberkati Tuhan. Dan saya berdoa kepada jemaat kasih Tuhan pada hari Minggu ini, jika jemaat yang sakit, Tuhan tolong dengan kasih kemurahan-Mu, sembuhkan dia. Dan jika jemaat yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan berikan jalan supaya uang cukupkan. Jika jemaat yang merasa keluarga tidak berharmonis, dan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, harmoniskan keluarga mereka. Dan kami serahkan semua dengan kasih Tuhan, dan Tuhan pimpin setiap umat yang sungguh mencari ini. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat kasih Tuhan, kita pakai berdiri jemaat kasih Tuhan. Mungkin saudara ada di rumah, ya, jangan duduk, pakai berdiri juga. Kita akan baca pengakuan Emmaus bersama-sama. Karena sangat penting kita menghargai kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Mari kita baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.